Bapak Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita awali renungan ini dengan berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam berkarya Tuhan Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan Yesus memanggil para murid. Selain yang dipanggil 12 rasul, dari sabda yang tadi kita dengarkan, Yesus memanggil dan mengutus 70 murid yang lain. Diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bersama-sama kita juga telah diciptakan oleh Tuhan, dan dalam menciptakan kita, Tuhan memberikan perutusan kepada kita semua, yaitu supaya kita ambil bagian di dalam karya Tuhan. Yang menarik tadi dalam perutusan para murid
tidak diperkenankan membawa banyak hal. Tidak boleh membawa kasut, tidak boleh membawa pundi-pundi atau bekal. Padahal para murid diutus seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Maksudnya apa? Maksudnya supaya para murid di dalam karya perutusan tetap mengandalkan Tuhan. Kalau para murid membawa segala sesuatu, bisa jadi yang diandalkan para murid bukanlah Tuhan tetapi apa yang dia bawa. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita juga tidak selalu memiliki segala sesuatu. Kadang-kadang ketika kita berdoa juga tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin kalau semua kita miliki, kalau semua dikabulkan Tuhan apa yang kita inginkan, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup, tetapi yang kita andalkan adalah apa yang kita miliki. Maka kadang-kadang tidak memiliki segala sesuatu itu baik. Kadang-kadang doa tidak atau belum dikabulkan Tuhan itu baik. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesuslah yang menjadi andalan hidup kita, bukan apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Dan kita pun akhirnya diutus untuk ambil bagian di dalam karya Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, keluarga kita masing-masing, pekerjaan, pelayanan, dan hidup kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.